Adegan dibuka dengan dibukanya pintu box oleh dua orang pria. Mereka berdua membuka jasa pengiriman ikan segar dari laut dan mengirimnya ke pedagang-pedagang pasar ikan di Seoul. Kita berkenalan dengan tokoh utama kita. Pria ini bernama Gang Dong Chol. Apakah ini saudaranya Wong Chol? Si gangster tangan besi bad guys? Saja dia. Dan rekan prianya bernama Chun Sik. Kegiatan sehari-hari mereka adalah mendistribusikan ikan-ikan dari laut ke pasar-pasar. Mereka melihat kejadian yang kurang menyenangkan. Haekyun, bos serikat pasar, menagih hutang ke salah satu pedagang. Serikat pedagang memang menjadi momok, menyalahgunakan kekuasaan mereka, meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi, dan meminta biaya pemeliharaan yang mahal ke pedagang. Mereka lebih mirip gangster daripada membela para pedagang. Dan kebetulan, jasa pengiriman Dong Chol dan Chun Sik dibayar oleh serikat ini untuk mengirim ikan dari laut ke para pedagang. Sudah 2 bulan jasa pengiriman Dong Chol tidak dibayar oleh serikat ini. Anggota serikat berlalu pergi tanpa ingat mereka mempunyai hutang ke Dong Chol. Pria ini bernama Won Hee, seorang pemilik kapal dan pebisnis hasil lautan. Dia menawarkan peluang usaha yang bagus kepada Dong Chol. Ini ketua bak, orang yang menyarankan agar Dong Chol menanam uangnya di bisnis ini. Dong Chol meminta melihat barangnya terlebih dahulu. Ini adalah bisnis kepiting raja. Kapal akan tiba bulan depan. Uang akan berlipat ganda karena harga kepiting raja sangat tinggi di Korea. Jika dia berinvestasi di $100.000, keuntungannya bisa 200% dari modal awal. Dong Chol masih ragu. Won Hee meyakinkan jika dia berinvestasi sekarang, mempunyai mobil Mercy seperti miliknya, akan segera terwujud. Chun Sik masih berusaha menahan Dong Chol. Bisnis ini terlalu berisiko. Apalagi uang ini mereka pinjam berdua. Tapi Dong Chol sudah sangat yakin dan memberikan uangnya. Padahal uang itu didapatkan dari meminjam ke rentenir. Wanita ini adalah Jisoo, istri dari Dong Chol, seorang perawat yang bekerja di rumah jompo. Dan dia juga masih harus bekerja di sebuah restoran untuk membayar tagihan properti mereka. Walaupun masih serba kekurangan, Dong Chol dan Jisoo adalah pasangan yang harmonis. Mereka bekerja keras agar hidup mereka lebih baik di masa depan. Dalam perjalanan pulang, Dong Chol mulai membuka pembicaraan tentang ketua bak yang sukses di bisnis kepiting raja. Jisoo yang curiga melihat suaminya, bertanya, apakah dia membuat masalah lagi? Dong Chol terdiam dan pucat. Jisoo meyakinkan Dong Chol, mereka memang punya banyak hutang sekarang, tapi dia yakin kalau mereka bekerja keras, uang tabungan yang mereka kumpulkan akan cukup untuk membayar tagihan. Dong Chol masih mencoba memancing Jisoo tentang bisnis kepiting raja. Tapi dia dimarahi karena di masa lalu dia sering kehilangan uang karena bisnis investasi yang tidak jelas. Beberapa pria masuk ke sebuah rumah dan menghajar seorang pria tua. Ini adalah Gite, seorang bos organisasi kriminal. Pria tua ini berhutang kepada Gite, tapi tak mampu membayarnya. Gite punya prinsip tak mau keuntungannya hilang. Dan siapapun yang berhutang kepadanya, dia harus membayar. Dia berniat membunuh pria ini dan akan direkayasa seperti kecelakaan. Paling tidak, uang asuransi pria tua ini masih bisa mereka klaim. Saat mereka akan memukuli pria ini, suara pintu dibuka. Putri pria tua ini pulang, dan dia kaget melihat banyak orang seram di rumahnya. Sikap Gite langsung berubah mengetahui bapak tua ini mempunyai putri yang cantik. Tapi itu bohong. Dia menyayat tangan pria tua ini dan berkata, hutangmu lunas saat ini. Putrinya akan mereka bawa. Sungguh gelap. Dalam perjalanan pulang, karena tak berhati-hati, sopir Gite menabrak mobil Dong Chol. Dong Chol pun turun dan mengetuk pintu kaca. Sopir Gite yang takut ketahuan ada gadis yang mereka culik, memberikan uang kepada Dong Chol dan meminta dia mengurusnya sendiri. Dong Chol menolak, ini harus dilaporkan ke polisi. Jisoo yang melihat suaminya dilempari uang, turun dan marah-marah. Dia meminta mereka turun dan meminta maaf. Mereka telah menghinanya. Gite turun dan menghajar sopirnya. Dan menyuruhnya meminta maaf kepada Dong Chol dan Jisoo. Lalu Gite meminta maaf kepada Dong Chol. Tak ingin berlama-lama, Dong Chol melihat istrinya ketakutan, ingin menyudahi ini, dan mengajak Jisoo pergi. Gite sepertinya tertarik kepada Jisoo yang cantik. Dari tatapannya kita tahu dia punya niat lain. Sebelum pergi, para gangster ini mendim lampu mobilnya dan melaju dengan kencang. Ini adalah cerita awal bagaimana keluarga Dong Chol akan terlibat urusan yang panjang dengan para gangster ini. Inilah Unstoppable. Dong Chol memasuki kantor serikat pasar dan menagih uang jasa pengiriman yang belum dibayar. Dia harus menerima uang. Kalau tidak, dia tidak punya biaya untuk mengirim lagi.
Bos Kyun pura-pura belum mempunyai uang, malahan dia yang lebih galak, dan Dong Chul hanya dibayar sebagian kecil dari upahnya. Masalah baru datang, dia mendapat telepon dari ketua Bak, rekan bisnisnya. Kapal pengiriman kepiting raja mereka ditangkap gara-gara memasuki wilayah Cina. Dong Chul makin panik dan bertanya bagaimana nasib uangnya. Ketua Bak menyuruh Dong Chul bersabar dan berdoa agar kapal mereka bisa keluar dan sampai ke Korea. Telepon ditutup. Chun Sik berkata, matilah kita kali ini, lalu pergi sambil marah. Sementara istrinya Jisoo diperingati pihak bank, jika mereka tidak mulai membayar hutang, apartemen kecil mereka bisa disita. Hari itu adalah hari ulang tahun Jisoo, tapi Dong Chul tetap memberikan yang terbaik untuk istrinya dan mengajaknya makan di restoran mewah. Itu hidangan kepiting raja. Tiba-tiba ucapan mengejutkan datang dari mulut Jisoo. 오빠 우리 이혼할까? Jisoo berkata, itu hanya pura-pura. Bank akan menangguhkan tagihan jika ada masalah dalam rumah tangga. Mereka bahkan tak tahu bagaimana membayar tagihan untuk bulan depan. Karena melihat istrinya bersedih, Dong Chul kelepasan bicara. Jika kapal mendarat dari Cina, semua akan selesai. Dan itu membuat Jisoo curiga dan bertanya apa yang terjadi. Setelah kelepasan, Dong Chul terpaksa mengaku dia berinvestasi di bisnis baru kepiting raja dan mengeluarkan surat perjanjiannya. Dia meyakinkan istrinya, ini pasti berhasil. Setelah Jisoo tahu uang pinjaman itu nilainya $100.000, dia panik dan berteriak. 야 감독사! Jisoo tak tahu harus berkata apa lagi. Dong Chul menenangkannya dan meminta izin ke belakang untuk menyiapkan kue. Dia membawa kue, tapi istrinya sudah pergi. Ternyata Jisoo memilih pulang ke rumah. Dia tak menyangka suaminya membuat masalah, dikejar-kejar tagihan, tapi malah membuat keputusan berinvestasi secara konyol. Dong Chul bergegas pulang di antara derasnya hujan. Malam itulah tragedi menimpa keluarga ini. Bel pintu berbunyi. Jisoo melihat melalui lubang pintu. Wajah menyeramkan terlihat dan pintu apartemennya didobrak secara paksa. Sementara mobil Dong Chul dihalangi oleh orang-orang yang mobilnya mogok di jalan. Jisoo pingsan, dan semua ini adalah ulah dari bos gangster GT. Akhirnya, Dong Chul bisa lewat. 그래, 좀 갑시다. Memasuki rumahnya, lalu memanggil istrinya, tapi tak ada jawaban. Kamar berantakan, kaca pecah. Dong Chul mulai panik mencoba menelpon, tapi tak ada jawaban. Dong Chul berlari di antara derasnya hujan, memanggil istrinya, tapi tak ada jejak. Dong Chul melaporkan ke kantor polisi. Istrinya telah diculik. Apartemen itu hanya punya satu CCTV, dan kabelnya juga dipotong. Sebelum CCTV mati, memang ada mobil yang masuk, dan orang-orang berjas hujan. Tapi karena terlalu gelap, wajah dan nomor plat tidak kelihatan. Dong Chul memohon agar istrinya bisa ditemukan. Chun Sik datang menemuinya di kantor polisi. Saat itulah telepon dari penculik masuk. Itu adalah Gite, dan suara Jisoo terdengar di seberang. Dong Chul panik, dia diancam. Jika dia berani melaporkan ini pada polisi sekali lagi, istrinya akan dibunuh. Gite memberikan petunjuk. Ada kartu nama di kulkasnya, dan dia menyuruh Dong Chul datang ke sana jam 2 siang nanti. Dia harus datang sendiri, dan tidak ada polisi. Dong Chul memeriksa kulkasnya, dan ada kartu nama restoran di sana. Setelah menyebutkan namanya, pelayan membawanya ke sebuah meja. Ada HP yang ditinggalkan dan sebuah koper besar di sana. HP itu berbunyi. Dong Chul dengan panik menanyakan di mana istrinya. Tapi Gite malah menyuruhnya membuka tas di depannya. Itu penuh dengan tumpukan uang. Intinya, gangster ini ingin membeli tubuh istrinya. Selama ini orang tak pernah menolak tawarannya. Jadi Dong Chul cukup tutup mata dan pura-pura istrinya kabur. Dia memberikan istrinya dan Gite memberinya uang. Itu pertukaran yang adil. Dong Chul pun marah dan memohon jangan lakukan ini. Tapi Gite tahu Dong Chul membawa temannya. Padahal dia sudah berpesan jangan membawa orang lain. Dong Chul pun tahu orang ini di sekitar sini dan melihat keluar. Ada orang berjas biru masuk ke mobil sambil menelpon. Dia segera berlari keluar dan berteriak memanggil Chun Sik. Dong Chul menarik pria ini dan memeriksa HP-nya. Ini cuma pria biasa yang membawa istrinya. Dia meminta maaf. 죄송합니다. Dong Chul kembali melaporkan ke kantor polisi tentang kasus penculikan istrinya dan melaporkan uang yang ditinggalkan si penculik. Tapi polisi salah menyangka bahwa Dong Chul menerima uangnya setelah istrinya diculik. Ini akan jadi kasus perdagangan manusia, ujar petugas ini. Setelah Dong Chul menjelaskan apa yang terjadi, para petugas ini menyita koper yang berisi uang dan akan dijadikan barang bukti untuk mencari sidik jari pelaku yang tertinggal di uang.
Dongchul merasa para petugas ini sama sekali tak menolong. 2 hari berlalu, Dongchul kembali ke kantor polisi dan menanyakan perkembangan kasus penculikan istrinya. Petugas ini beralasan mereka sudah memeriksa kamera dari mobil-mobil yang terparkir, tapi karena hari hujan mereka tidak mendapatkan plat nomor dan wajah dari para penculik. Lalu meminta Dongchul bersabar dan menunggu. Dongchul kembali pergi dengan kecewa, dan saat itulah dia tahu begitu banyaknya poster wanita yang hilang di kota itu. Dongchul ditelepon Chun-sik. Mereka tak bisa meminta bantuan dunia gelap. Orang-orang itu hanya bergerak jika ada uang. Dia menyalahkan Dongchul kenapa memberikan uang itu kepada polisi. Apa latar belakang Dongchul sebenarnya? Benarkah dia hanya kuli pengiriman biasa? Dia memutuskan bergerak. Dia akan mencari istrinya dengan caranya sendiri. Dia menuju kantor serikat pasar, memasuki ruangan, dan langsung berkata ke intinya. Dia membutuhkan uang. Tolong berikan gajinya sekarang. Orang-orang ini heran melihat Dongchul yang begitu berani. Bos Kyun ini memarahinya dan menyuruhnya keluar. Tapi Dongchul tetap diam. 그냥 가. 가라고. 시간이 없으시네요. 내 돈 가지고 와 빨리. Bos Kyun langsung melunak dan berkata dengan pucat, uangmu sudah siap, kenapa tak bilang dari tadi? Nah, mulai penasaran kan, siapa sebenarnya Dongchul ini? Chun-sik membawanya ke kenalannya. Pria ini adalah Lee Gino, seorang penipu terkenal dan agen dunia ilegal. Pria ini adalah teman baik Chun-sik. Setelah mendengar kasusnya dari Chun-sik, ini akan sulit. Dongchul sudah menerima uangnya. Banyak orang salah paham karena uang ini. Dongchul kehilangan kesabarannya dan ingin pergi, tapi Chun-sik memaksa. Orang ini terbaik dalam mencari orang hilang, lalu menyerahkan uang kepadanya. Dan Chun-sik memohon, dia akan memberi kompensasi lebih. Dongchul kesal melihat Gaigino, tapi dia tak punya pilihan. Chun-sik memberikan surat kontrak kepiting raja. Dia akan memberi 5% dari kesepakatan bisnis ini jika kasus selesai. Anehnya, Gino melihat peluang bisnis ini sangat bagus. Dan Gino memulai dari rekaman CCTV restoran. Mereka mendapatkan video orang yang membawa tas dan nomor polisi dari mobil penculik. Gino ini memang serba bisa. Dia menuju dealer mobil dan mengaku menjadi polisi. Dia ingin melihat daftar transaksinya. Manajer tempat penjualan mobil membawa Gino ke dalam dan menunjukkan laporan transaksinya. Mereka mendapatkan data orang yang membeli mobil ini. Sampai di tujuan, Chun-sik dan Gino agak ragu. Tindakan apa yang akan diambil? Tapi Dongchul segera turun dan berjalan menuju rumah pemilik mobil. Pria ini bernama Choi Man-sik, seorang pecandu judi yang terpaksa kehilangan rumahnya. Setelah diinterogasi, apalagi seram melihat badan Dongchul yang besar. Dia mengaku mobil dan nomor polisinya dia gadaikan di rumah judi ilegal. Mereka mendapatkan alamatnya dan bergerak ke tempat judi ini. Mereka diarahkan menuju ruangan tersembunyi di bawah tanah karena penjaga ini menyangka mereka adalah peserta yang akan berjudi. Ruangan penuh dengan orang yang berjudi dan gadis-gadis muda sebagai pelayan. Mereka langsung ke ruangan bos pengelola tempat judi ilegal ini. Gino meyakinkan Dongchul, kita telah maju selangkah ke arah siapa penculiknya. Karena di sini banyak orang yang berbadan besar, dia yang akan menghadapinya. Kalian berdua berdiri di belakang saja. Pria ini menyombong. Wanita ini, pengelola tempat ini, menyangka mereka akan menjual mobil untuk modal judi, beli narkoba, atau hal yang lain. Dongchul tidak bertele-tele. Siapa yang membeli plat mobil Choi Man-sik? Bos wanita ini mencurigai ketiga orang ini polisi. Tapi setelah tahu ketiga orang ini cuma orang biasa, dia mengejek dan menyuruh anak buahnya mengunci pintu. Anak buah wanita ini masuk ke ruangan dan mengepung. Gino maju ke depan dan bergaya dia akan membereskan ini. Hasilnya, dia kena hajar. Dongchul maju dan menghajar para penjaga. Satu demi satu sukses mencium lantai. Tinju besi kok dilawan. Dan si bos wanita jadi ramah dan menjamu mereka. Dia memeriksa catatannya. Mereka menemukan catatan orang-orang yang membeli. Tapi si bos wanita ini tidak tahu identitas mereka. Dia hanya memberi pesanan dan menerima uang. Wanita ini menceritakan orang-orang ini aneh. Mereka selalu meminta nomor polisi baru setiap 2 bulan sekali. Dan stok Lozarepam itu semacam obat bius yang digunakan sebagai obat perangsang. Dia tak tahu kapan lagi orang-orang ini datang. Tapi ada satu orang dari mereka yang memberikan kartu nama ke pelayan mudanya yang cantik.
Dan di perjalanan keluar dari tempat itu, Chun-sik menceritakan kepada Jino siapa Dong Chul sebenarnya. Dia adalah penyelesai masalah bayaran. Hampir semua kelompok gangster besar pernah memakai jasanya untuk berkelahi. Bahkan dia dijuluki tangan besi penghancur banteng karena tinjunya pernah merobohkan banteng yang sedang mengamuk. Chun-sik menceritakan insiden kasus keributan di Hotel Gukje, di mana seorang pria menghajar puluhan kelompok keamanan. Semua orang cedera parah. Jino mengingatnya, orang ini adalah Gang Dong Chul, pria legenda, monster yang ditakuti oleh polisi dan para gangster dunia kriminal. Tapi setelah dia bertemu Jisoo 5 tahun yang lalu, dia berubah dan tobat. Tapi para gangster yang tak mengenalnya malah berbuat ulah. Mereka berurusan dengan orang yang salah. Sikap Jino langsung berubah dan sangat sopan. Mereka menuju alamat klub, tapi mereka tak menemukan apa-apa. Klub itu sudah berubah nama. Ini adalah kartu nama lama. Pelayan ini menjelaskan, saat menuju parkiran, Dong Chul melihat seorang pria. Dia merasa mengenalnya. Pria ini adalah yang menghalangi mobilnya di saat hujan. Mobilnya juga sama, dan ada kartu nama restoran tempat penyerahan uang di dashboard. Dong Chul menunggu pria ini kembali ke mobil dan mengetuk pintu kacanya. Dia menyuruhnya turun. Dong Chul tak berhasil menangkapnya. Pria ini kabur. 여봐 얘기 좀 하자. Dan bersamaan, dia ditelepon petugas karena menemukan korban yang terbunuh. Dong Chul melihat foto itu, tapi itu bukan Jisoo istrinya. Petugas yang di sebelah berkata, wanita dalam foto ini adalah Lee Eun-yong, hilang 2 tahun yang lalu. Dong Chul yang mendengar meminta Jino mencari datanya. Jino menceritakan kasus ini sempat viral 2 tahun yang lalu. Seorang wanita yang sedang koma tiba-tiba menghilang dari rumah sakit. Media dan masyarakat gempar, tapi polisi tak pernah bisa menyelesaikan kasus ini. Jino berkata, kita akan mencari orang ini, suami dari Lee Eun-yong. Mereka bertemu dengan orang yang bernama Jong Yeon di rumah duka. Dong Chul pun menceritakan kisah istrinya diculik. Jong Yeon ini, dengan terbata-bata, dia menceritakan kisahnya. Dulu dia merawat istrinya yang koma karena kecelakaan. Dan kisahnya merawat masuk dalam acara salah satu stasiun TV yang menyebutkan Jong Yeon pria yang sangat baik dan setia merawat istrinya yang sedang koma karena kecelakaan. Dan siaran TV itu tak sengaja disaksikan oleh Gite, bos penjualan wanita, dan dia menculik Jong Yeon. Gite berkata, berhenti bersikap munafik dan berpura-pura baik di TV. Dia telah melihatnya di TV menangis untuk mencari simpati orang-orang. Dia akan menawarkan kesempatan bagus dan membereskan masalahnya. Tumpukan uang pecahan 5.000-an won dilemparkan ke meja. Jong Yeon masih tak mengerti dan bertanya, apa ini? Gite berkata, simpan uang ini sebagai pembayaran tubuh istrimu. Kau terbebas dari masalah dan tak perlu berpura-pura jadi orang baik. Jong Yeon terdiam melihat tumpukan uang itu. Gite tertawa jahat melihat pria ini dan pergi meninggalkan pria malang ini. Jong Yeon menceritakan, dia sungguh gila saat itu mau menerima uang itu dan menjual istrinya. Sebelum pergi, Jong Yeon ini memberikan clipping yang dikumpulkannya tentang orang-orang yang membeli istrinya. Dong Chul memeriksa isi dokumen itu. Ada potongan koran dan foto pria. Ini adalah sopir yang menabrak mobilnya malam itu. Dan ada kartu nama, itu adalah perusahaan peminjaman. Dan pria malang ini mengakhiri hidupnya karena merasa berdosa terhadap istrinya. Dan Dong Chul pergi ke kantor DS Finance. Dan sangat kebetulan, pria yang bernama Dusik ini yang menyambutnya. Dia menyangka Dong Chul adalah pria yang ingin meminjam uang. Kau kenal aku kan? Ujar Dong Chul. Dusik beralasan, dia telah lupa. Dong Chul mengunci pintu. Apakah dia tahu istrinya telah diculik beberapa hari yang lalu? Dusik ingat pria ini, yang waktu itu berurusan dengannya, dan berusaha menekan alarm di bawah meja. Hasilnya, setelah diancam, dia baru ketakutan dan mengingat Dong Chul. Tapi dia tak tahu apa-apa tentang istrinya. Seorang penjaga menerobos dan dihajar dengan telak. Dong Chul menyeret pria ini dan membawanya pergi. Gite melihat rekaman CCTV dari HP-nya. Mereka berurusan dengan pria yang bandel. Dan Dusik dibawa ke tempat Jino. Mereka menghajarnya dan menggantungnya di langit-langit. Mereka menyiapkan listrik dari aki mobil untuk membuat pria ini bicara. Dan HP Dusik berbunyi. Itu dari Gite. Gite ingin melakukan panggilan video dengan Dong Chul. Gite mengejek Dong Chul. Dia telah melewati batas. Dan mengarahkan kamera ke istrinya Jisoo yang terikat. Dan itu membuat Dong Chul emosi. Dan permintaan Gite yang tak masuk akal, pasti Dusik sudah memberitahu rahasianya terlalu banyak. Dusik menangis. Dia tidak membocorkan rahasia organisasi. Dusik kelihatannya sangat takut kepada Gite. Gite ingin Dong Chul membunuh Dusik untuk ditukar dengan nyawa istrinya. Dan waktunya hanya 1 menit. Gite menarik Jisoo ke kolam dan membenamkan kepalanya. Itu membuat Dong Chul panik dan sangat marah. Tak punya pilihan, dia mengambil kabel dan mencekik Dusik dari belakang. Sementara Jisoo ditenggelamkan. Dong Chul tak punya pilihan, lalu menghabisi pria ini.
Gite diyakinkan dia akan mengembalikan istrinya, tapi uangnya juga harus dikembalikan. Tempatnya akan diberitahu nanti. Ternyata Dusik belum mati. Dongchul hanya memblokir arterinya untuk membuatnya pingsan. Untuk membuatnya sadar, darah harus mengalir dari kepalanya. Chunsik membuat luka di kepala pria ini. Satu tamparan keras dari Dongchul membuatnya sadar. Dan Dusik dengan sukarela menceritakan rahasia organisasinya. Mereka adalah organisasi penjualan jasa prostitusi kelas atas untuk orang-orang kaya. Para wanita ini bahkan dipaksa menjalani bedah plastik agar mirip artis. Organisasi ini berkedok perusahaan pinjaman. Gadis cantik yang gagal membayar atau target akan diculik. Jika ada permintaan dari luar negeri, mereka akan mengirimkannya. Dan yang paling sering kita lakukan adalah membeli dari para ayah, suami, atau pacar yang menjual wanitanya. Karena dia selalu membayar, tidak ada kasus yang dilaporkan. Orang-orang ini tidak mencari lagi istri atau putri mereka. Dongchul adalah kasus pertama yang menolak pembayaran dari mereka. Dusik jujur, dia tak tahu lokasi penyekapan karena tempatnya selalu berubah-ubah. Sekarang tinggal satu masalah. Uangnya sudah menjadi barang bukti di kepolisian. Tapi Jino punya rencana bagus. Dia akan mengambil uang itu kembali. Sementara di tempat penyekapan, Jisoo melihat salah satu wanita mau diperkosa oleh pria penjaga ini. Pria ini marah dan mau memukul gadis ini karena menggigit dan melawan. Saat itulah Jisoo datang. Setelah pengawal ini kesakitan, Jisoo mencoba kabur dengan gadis ini, dan pria ini sadar. Sementara, Jino, Chunsik, dan Dongchul datang ke kantor polisi. Jino menyamar jadi jaksa dari pengadilan, datang untuk memeriksa bukti dari suatu kasus. Dongchul berjaga di mobil. Jika keadaan memburuk, dia harus menjemput ke dalam. Mereka pun masuk ke dalam kantor, dan menuju ruang bukti. Terlihat sekali Chunsik sangat gugup. Jino sangat kesal, karena ulah Chunsik yang mau minum obat penenang. Mereka pun masuk. Setelah mengenalkan diri, petugas ini langsung hormat. Jino menjelaskan tujuannya, ingin mengambil barang bukti. Mereka lupa nomor kasusnya. Sedangkan di sistem ada 2 kasus dengan nama Kim Jisoo. Untunglah Chunsik tahu tahun kelahiran Jisoo dan menyebutkannya. Petugas ini mengambil koper uang barang bukti. Jino beralasan forensik perlu memeriksa kembali uangnya. Jadi mereka akan membawanya. Saat akan membawa, petugas ini menahannya. Dia ingat ini harus dilaporkan dulu ke detektif yang bertanggung jawab. Petugas ini tetap menahan. Jika tak dilaporkan, dia bisa dihukum. Nah, ribet kan? Dan petugas ini melaporkan nama jaksa yang mengambil barang bukti. Si petugas heran, dilaporkan saja belum ke kejaksaan. Kok tiba-tiba ada jaksa yang datang? Dan ini menjadi semakin mencurigakan. Petugas ini mulai curiga. Dongchul yang mendengarnya kesal karena rencana ini gagal. Petugas ini bergerak ke arah pintu dan mengeluarkan pistolnya, menyuruh kedua orang ini menyerah. Lalu dia melaporkan ada 2 orang yang mencurigakan di atas. Dongchul mengambil inisiatif dan meledakkan mobil petugas yang sedang di parkiran. Saat terjadi ledakan, petugas yang menodong ini panik dan melihat ke jendela. Dan momen ini dimanfaatkan kedua orang ini untuk melarikan uang. Setelah kantor panik dan para petugas berlarian keluar mau memadamkan api, kedua orang ini ikut menyusup keluar dan mereka pun berhasil melarikan diri. Sementara Gite datang dan melihat gadis ini dipukul oleh penjaga ini. Keadaannya koma, mungkin juga sudah meninggal. Si penjaga beralasan, dia terpaksa memukul karena gadis ini ingin melarikan diri. Dia meminta maaf. Gite tentu saja emosi dan berkata, "Apa kau tahu, harga gadis ini sangat mahal." Dia emosi dan menghajar penjaga ini. Jisoo meringkuk ketakutan di pojok. Dan saat itulah dia menerima telepon dari Dongchul yang mengabarkan dia mendapatkan uangnya. Gite kaget karena Dongchul benar-benar gila, bisa mendapatkan uangnya kembali. Dia menyuruhnya membawa uang itu ke tempat ini. Dia akan men-share lokasinya. Jika dia membawa petugas, istrinya akan mati. Dia berpesan kepada penjaga, jika Dongchul datang, habisi dia. Dan detektif ini menelpon Dongchul. Mereka tahu dia telah meledakkan mobil petugas di parkiran dan mencuri barang bukti. Dongchul menjawab, dia akan menerima hukumannya setelah menyelamatkan istrinya. Gadis yang bernama Soyun ini bangun. Dia masih hidup. Ini adalah putri dari bapak tua yang diculik di rumahnya di awal film. Mereka berdua menangisi nasibnya yang malang. Jisoo melihat jeruji besi. Sepertinya mereka bisa keluar dari tempat ini. Keributan yang mereka buat memancing penjaga. Jisoo dan Soyeon berusaha membuka terali besi sekuat tenaga. Ketika Jisoo sudah berada di luar, penjaga ini datang, tapi Jisoo masih sempat melompat. Gite masuk ke ruangan itu, dan tahu Jisoo sudah meloloskan diri. Jisoo berhasil menghentikan taksi dan meminta sopir mengantarkannya ke kantor polisi. Sementara Gite dan anak buahnya mengejar. Kantor polisi terlihat, tapi ada kemacetan di depan. Jisoo yang panik tidak bisa menunggu. Dia berlari ke arah kantor polisi.
Sayang harapan itu tak terwujud. Mobil Gite berhenti di depan gerbang kantor polisi. Dongchul sampai di tempat yang disepakati, tapi gerbangnya terkunci. Tanpa basa-basi, mobilnya melaju dan menabrak pagar. Kedua orang ini bahkan ditinggal berlari mengejar di belakang. Ini adalah hotel tua yang ditelantarkan. Tempat ini dijadikan markas oleh Gite untuk menyekap para gadis. Dongchul masuk, dan bagi yang sudah kangen, melihat kerasnya tangan besi akan terpuaskan dengan adegan ini. Dongchul mulai memeriksa tempat itu. Para gadis dipindahkan. Mereka akan berpindah lokasi, gara-gara Jisoo yang melarikan diri. Si pria penjaga ini mendengar suara mencurigakan keluar. Dongchul masuk. Pertarungan kembali terjadi. Walaupun si penjaga ini kakinya cepat, tapi satu pukulan dari tangan besi langsung menghabisinya. Kedua pria kocak ini sampai di lokasi dan melihat para penjaga mulai memindahkan para gadis. Mereka menyerang para penjaga dan berhasil menyelamatkan para gadis. 검사. Kita kembali ke suara pukulan di atas. Semua penjaga dihajar Dongchul. Ketika dia melihat jeruji yang terbuka, Dongchul yakin istrinya melarikan diri. Dia melihat di bawah, petugas sudah mulai datang. Dongchul memacu mobilnya. Jino dan Junsik kagum melihat para gangster ini berjatuhan. Tak sengaja, Jino berjumpa dengan para petugas. Mereka gugup dan mengeluarkan tanda pengenal jaksa. Untung saja, para petugas ini tidak sadar. Para pria ini adalah gadungan. Di pintu gerbang mobil, Dongchul berpapasan dengan mobil Gite. Karena jalanan yang sempit, kedua mobil ini berhenti. Dongchul menyuruh mereka menyingkir, dan Gite mendapat laporan dari anak buahnya. Markas mereka sudah digerebek polisi. Melihat mobil Dongchul, Gite salah sangka, mengira Dongchul polisi. Apalagi, uang bukti berhasil didapatkan kembali dengan mudah oleh Dongchul. Ketakutan, Gite segera menyuruh sopirnya melarikan diri, dan kejar-kejaran pun terjadi. Dongchul tak akan melepaskan orang ini. Dia menabrakkan mobilnya. Tapi Gite malah memprovokasi Dongchul dengan menempelkan wajah Jisoo di jendela. Setelah kejar-kejaran yang lama, Dongchul terlempar keluar jalur. Gite berusaha turun dan mengambil kapak dengan gila. Dia mengejar ke bawah. Dia dendam gara-gara pria ini bisnis haramnya jadi kacau. Dia tak menemukan Dongchul setelah memukuli mobilnya dengan kapak. Tiba-tiba, tangan besar menariknya ke dalam. Rasain lu. Nah ini dia, akibat berurusan dengan orang yang salah. Bahkan kepala gangster yang ditakuti pun sampai babak belur dan bersujud meminta maaf. Tapi tangan besi tak akan mengampuni pria kejam ini. Hidupnya jadi kacau gara-gara gangster ini. Pukulan demi pukulan menghajar Gite sampai wajahnya tak berbentuk lagi. Pasti geger otak tuh dihajar tangan besi. Dongchul datang dan menyadarkan istrinya. Akhirnya pasangan ini berkumpul lagi. Usaha Dongchul yang mati-matian menyelamatkan istrinya berhasil. Dongchul meminta maaf, dia telah terlambat. Tangisan Jisoo tak tertahan. Dia bahagia berkumpul lagi dengan suaminya setelah semua derita yang dilaluinya.
Petugas datang, dan televisi menyiarkan kepolisian berhasil membongkar jaringan perdagangan manusia internasional. Semua modus operasi kelompok ini dibongkar, dan menggegerkan masyarakat. Dan disebutkan juga, salah satu suami yang diculik mempunyai peran penting dalam proses investigasi ini. Lalu, TV juga menyiarkan kapal pembawa kepiting raja yang ditangkap pemerintah Cina akhirnya dilepas, beserta barang tangkapannya, dan telah berlabuh di pelabuhan Incheon. Nah, ini dia serunya. Impian Dongchul menjadi bos dan membahagiakan istrinya tercapai. Gara-gara bisnis kepiting raja yang sangat menguntungkan, yang kita kira investasi bodong, ternyata memang benar-benar menghasilkan uang berlipat ganda. Mobil mewah impian terbeli. Dongchul membuka usaha restoran kepiting raja, dan Chun-sik menjadi manajer restoran. Bahkan, Soyun, gadis yang diculik bersama Jisoo, menjadi pelayan di restoran itu. Ginoy, kebagian 5% keuntungan, beralih profesi menjadi koki di restoran itu. Impian Dongchul untuk membahagiakan istrinya tercapai. Kali ini dia tidak ditipu. Walaupun mereka menjalani hari-hari yang berat, tapi semuanya berakhir bahagia. Dan film pun berakhir. Jadi inti film ini sederhana. Jangan pernah berurusan dengan pria yang salah. Kelompok gangster pun hancur lebur dibuatnya. Dan semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan